Bagaimana pendapat Ustadz terkait para pemuda dan pemudi yang mencari uang lewat media sosial? Ya, ini dirinci jamaah sekalian. Orang sekarang itu memang mencari uang lewat media sosial. Misalnya dia punya produk, ya, kemudian dia posting di media sosial. Memang seperti itu sekarang ini. Karena setiap dari kita pasti punya media sosial. Ya, mungkin minimal punya WA, kan begitu. Ya, sehingga kalau maksudnya yang demikian maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dia posting produknya selama tidak ada intisyaful aurah, ya, menyingkap aurat. Kalau misalnya para wanita, ya jangan disingkap auratnya, ya, produknya saja yang dipasarkan. Tapi kalau misalnya maksudnya itu yang yang joget-joget di media sosial, ya, yang joget-joget kemudian untuk mendapatkan dapat apa misalnya? Ya, yang begitu, yang lain ada lagi tuh yang yang bintang-bintang, ya, yang bintang-bintang, maka ini hilang rasa malunya yang begini. Ya, tidak ada rasa malunya. Ya, bahkan para wanita, ya, juga ikut-ikutan, kemudian mungkin banyak yang menyingkap auratnya. Ini tidak boleh, ya, ini diharamkan yang seperti ini. Ya, ingin terkenal, mendapatkan uang dengan cara yang demikian, maka ini terlarang, ya. Ya. Ada seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di atas langit. Ini namanya Uwais Al-Qarni. Ingat dia namanya Uwais Al-Qarni. Ya, ini yang tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di atas langit. Ya. Dan Uwais ini dia sezaman dengan Nabi, satu zaman dengan Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Ini uniknya, ya, sehingga dia tidak bisa disebut dengan sahabat. Jadi Uwais tidak disebut dengan sahabat, karena sahabat adalah orang yang melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian yang ketiga, ya, meninggal di atas agama Islam. Ini arti sahabat. Jadi Jadi sahabat orang yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggal di atas Islam. Nah, Uwais Al-Qarni dia beriman kepada Nabi SAW. Dia meninggal di atas agama Islam, tapi dia tidak melihat Nabi SAW. Ya, ketika dia berada di Yaman, maka dia ingin datang ke Madinah, ya, Madinah, untuk melihat Nabi SAW. Sampai di Madinah jamaah sekalian, ternyata Nabi SAW keluar berperang, sehingga tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Maka dia pun kembali ke daerahnya, ke negeri Yaman. Ketika Nabi sampai di Madinah, kata Nabi SAW, telah sampai di Madinah orang yang ketika dia berdoa, maka doanya langsung diijabah di atas langit. Dan dia orang yang terkenal di atas langit, dan dia orang yang ghuraba, orang yang sangat asing di dunia. Kata Nabi SAW, kalau kalian berjumpa dengannya, dengan Uwais ini, maka mintalah doa kepadanya. Ketika Nabi sudah meninggal, dia belum sempat bertemu dengan Uwais. Belum sempat bertemu. Ya, jadi Nabi dan Uwais tidak pernah ketemu. Namun di zamannya Umar bin Khattab, setiap kafilah yang datang dari Yaman menuju Madinah, maka ditahan sama Umar. Dan Umar bertanya, afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada namanya Uwais Al-Qarni? Kalian tidak ada. Beberapa kafilah datang, maka di antara mereka mengatakan ada Uwais. Maka kata Umar bin Khattab, wahai Uwais, mohonlah, ya, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin saya mendoakan engkau, padahal engkau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab menyampaikan hadis tentang itu, bahwa akan datang seorang dari Yaman, mintalah doa kepadanya. Maka Uwais Al-Qarni mendoakan siapa?
mendoakan Umar bin Khattab. Kemudian dia berpindah ke Irak, kemudian pindah lagi ke Yaman, sehingga dia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di mana? Di atas langit, ya. Nah, ini pelajaran bagi orang-orang yang hidup sekarang, ya. Ketenaran itu sebenarnya kurang bagus ya mas sekalian, apalagi kalau dia ketenarannya dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.